Saudara-saudara, seperti yang kita semua tahu bahwa tema kita sepanjang bulan Agustus ini adalah invincible atau tak terkalahkan. Dan saya percaya bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya adalah kehidupan yang tidak terkalahkan. Baik oleh dosa maupun oleh setiap masalah dan persoalan kehidupan yang sedang kita hadapi. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana saudara-saudara bisa mengalami kehidupan yang tidak terkalahkan. Yaitu kalau kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi kita sudah jelas kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk bisa hidup di dalam kemenangan dan tidak terkalahkan. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan saudaraku. Bagaimana kita bisa punya kehidupan yang tidak terkalahkan oleh persoalan, masalah, dosa, godaan apapun. Kuncinya hari ini yang saya mau tekankan adalah kita harus memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh melekat kepada Kristus. Karena ketika kita melekat kepada Tuhan, maka itu memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi apapun juga persoalan, masalah di depan kita, dan kita tidak akan terkalahkan. Saya ingin mengajak setiap jemaat untuk bersama-sama dengan saya membaca dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Dan saya akan bacakan, sudah perhatikan dengan baik. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Garis bawahi, saya ulang sekali lagi. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Wow, satu kehidupan yang sangat luar biasa saudaraku. Yang Tuhan janjikan kepada kita. Dengan persyaratan yang jelas. Dikatakan tadi hatinya melekat kepada Tuhan. Jadi kunci untuk mengalami semua berkat, kemenangan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan menghadapi persoalan adalah dikatakan tadi hatinya harus melekat kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hatinya melekat kepada Tuhan? Kata melekat saudara-saudara itu diambil dari kata Ibrani. Dari kata casak. Ya, dari kata Ibrani, casak. Yang berarti mengarahkan hatinya. Tentu mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Jatuh cinta kepada Tuhan. Dan menginginkan apa? Menginginkan hanya Tuhan saja. Jadi saudara-saudara yang disebut dengan hatinya melekat itu, saudara-saudara, bukan sekedar dia mengaku saya Kristen. Saya anak Tuhan. Oh, saya sudah dibaptis. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang mengaku dirinya anak Tuhan, sudah dibaptis dan berkata saya orang Kristen, tapi hatinya tidak melekat. Sebab melekat di sini, melekat pada Tuhan artinya, sekali lagi dikatakan kita jatuh cinta pada Tuhan. Dan hanya menginginkan Tuhan. Hari ini bersama-sama dengan saya ada anak Tuhan yang mengikuti ibadah, saudara-saudara. Saya pengen tanya juga kepada yang hadir hari ini. Apa kalian pernah jatuh cinta enggak? Pernah jatuh cinta ya? Pernah ya? Senyum-senyum aja ya, pernah jatuh cinta, oke. Apakah kalian setuju bahwa kalau orang jatuh cinta itu hatinya itu saudara-saudara dipenuhi dengan orang yang dia cintai? Setuju? Ada nggak kira-kira orang jatuh cinta tapi nggak peduli sama yang dia bilang saya jatuh cinta sama dia? Nggak ada ya? Terus cuek-cuekan aja, nggak nyariin, nggak ketemu, nggak apa-apa? Kira-kira gimana? Percaya nggak bahwa orang itu lagi jatuh cinta? Nggak percaya ya? Semua kita setuju saudara-saudara.
Teman-teman kita yang ikut ibadah langsung hari ini juga setuju bahwa orang kalau jatuh cinta itu kelihatan jelas tindak tanduknya, ada gejala, saudaraku. Saya pernah dengar ada satu lagu yang berkata, aku mau makan ingat kamu, katanya. Aku mau tidur ingat kamu. Aku mau mandi pure ingat kamu. Orang kalau jatuh cinta hatinya itu dipenuhi dengan orang yang dia cintai. Saya ingat seorang hamba Tuhan, seorang teolog yang terkenal namanya William Barclay. Dia menceritakan tentang Maria yang mencari Yesus. Yesus sudah mati dan dikuburkan. Tapi Maria itu hatinya dipenuhi dengan Yesus. Cinta kepada Yesus, mengasihi Yesus. Karena Yesuslah yang sudah menyelamatkan kehidupan Maria. Sampai di kuburan Yesus ternyata kuburannya sudah terbuka. Dan ternyata tubuh Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu karena Yesus sudah bangkit. Maria menangis, kata William Barclay, dan itu juga dituliskan dalam Alkitab. Dalam keadaan sedih dia berjalan. Tiba-tiba ada seorang pria. Pria ini sebenarnya adalah Yesus yang bangkit. Menyatakan dirinya kepada Maria, tapi Maria gak mengenali. Maria kemudian bilang sama orang yang disangka penunggu taman, saudara, oleh Maria. Apakah engkau yang mengambil dia? Kata perempuan itu bertanya kepada Yesus yang menampakkan diri, tapi disangka penunggu taman. Kalau engkau yang mengambil dia, tolong beritahu kepadaku di mana engkau meletakkan dia. Saudara, kenapa Maria menganggap seakan-akan penunggu taman pun tahu bahwa dia sedang mencari Yesus? Sehingga dia gak menyebutkan namanya. Maria gak menyebutkan nama Yesus. Maria hanya bertanya, apa engkau yang mengambil dia? William Barclay berkata, ketika seseorang mengasihi Yesus, hatinya dan pikirannya hanya dipenuhi Yesus. Dia ngomong kepada orang lain, seakan-akan orang lain memikirkan hal yang sama dengan dia. Sehingga Maria bilang, apa engkau yang mengambil dia? Karena Maria berpikir semua orang udah tahu yang dimaksud dia itu adalah Yesus. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, casyak tadi, yang artinya kita jatuh cinta pada Tuhan, maka hati kita, pikiran kita hanya dipenuhi oleh Yesus. Kalau kita tidak punya hati yang seperti itu, saudaraku, maka hati kita akan mudah tergoda dan teralihkan oleh begitu banyak hal yang menarik di dunia ini. Seorang hamba Tuhan yang terkenal namanya Rick Warren, dia berkata, berbagai hal menarik di dunia saat ini berlomba-lomba menarik perhatian kita. Jadi Rick Warren mengatakan bahwa banyak hal yang menarik kita. Kesenangan-kesenangan dunia, kenikmatan dunia yang bisa membuat kita tertarik, saudaraku. Uang, harta, pekerjaan dan lain sebagainya, hobi bisa menarik kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita dikatakan hatinya melekat, aku jatuh cinta sama Tuhan, hatiku dipenuhi dengan Yesus, pikiranku dipenuhi dengan Yesus, maka saya percaya dunia tidak akan bisa menarik kita. Dan orang yang punya hati melekat seperti itulah yang dikatakan tidak akan terkalahkan oleh apapun. Dia akan menjadi orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kita juga melihat bahwa melekat adalah kunci kekuatan dan kemenangan dari anak-anak Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan saudaraku, firman Tuhan berkata, aku pokok dan kamu rantingnya. Jadi saudara-saudara, ketika ranting itu melekat, lagi-lagi kata kuncinya adalah melekat kepada pokok anggur, maka ia akan mendapatkan asupan makanan, sumber mineral, air, dan segala yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Jadi saudara-saudara, ketika ranting itu melekat kepada pokok anggur yaitu Yesus, maka dikatakan tadi ranting itu akan berbuah lebat. Kita akan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan.
Jadi di sini melekat kepada Tuhan juga berarti kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Dengan kata lain saya bisa katakan melekat kepada Tuhan artinya kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang akrab. Jadi saudaraku sekali lagi kita melihat bahwa orang-orang yang hebat di dalam Alkitab yang diceritakan penuh dengan kemenangan hidupnya, mengalami banyak mujizat seperti Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego adalah orang-orang yang melekat, yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Alkitab juga menceritakan bahwa Yesus adalah pribadi yang luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa karena punya hubungan yang dekat dengan Bapaknya. Setiap pagi Yesus di tengah kesibukannya akan bangun pagi dan akan berdoa. Jadi saudara-saudara melekat kepada Tuhan juga berarti kita punya hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalimat di dalam aku yang tadi kita baca saudaraku menunjukkan suatu hubungan yang sangat karib. Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan berotoritas penuh atas hidup kita. Jadi ketika kita melekat kepada Tuhan, bukan saja saudara-saudara kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, tetapi melekat kepada Tuhan juga artinya kita mau menjadi pelaku firman. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan artinya Tuhan berotoritas atas hidup kita, memerintah kita. Sekali lagi saya tekankan artinya kita mau menjadi pelaku firman. Dan pada saat kita melekat kepada Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, punya hubungan intim dengan Tuhan dan mau menjadi pelaku firman. Bukan hanya dengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi benar-benar melakukannya dalam hidup kita. Maka ternyata saudaraku, di dalam perjanjian baru dalam Yohanes 15 juga disebutkan ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Coba kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, luar biasa. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, benar-benar kita melakukan firman Tuhan, melekat kepada Tuhan. Garis bawahi, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya juga mau tanya ini kepada semua yang ada di belakang saya. Pasti kalian punya keinginan dong, punya permohonan, ada doa. Coba dipikir, minta apa? Dalam hati aja nih ya. Ada permohonan apa? Nggak usah disebutkan karena yang nonton banyak nih ya. Firman Tuhan janji. Kalau kalian tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan benar-benar kalian lakukan, saudara melakukan firman Tuhan, mentaati Tuhan, itu artinya melekat tadi. Firman Tuhan janji, mintalah apa saja. Maka Tuhan memberikan. Tentunya saudara akan ada pemikiran, waduh minta apa saja. Bagaimana kalau saya minta sesuatu yang ternyata bertentangan dengan firman, ya kan? Nah jawaban saya adalah nggak mungkin. Sebab kalau kalian melekat sama Tuhan, melakukan firman Tuhan, tidak mungkin kalian doanya, Tuhan hajar tetangga saya. Nggak mungkin saudara. Orang yang melekat kepada Tuhan, kenapa Tuhan berani berjanji, minta apa saja. Apa saja itu apa saja, tapi tidak mungkin sesuatu yang melanggar firman. Karena semua yang di belakang ini adalah orang yang mau melekat sama Tuhan. Amin, mau melekat sama Tuhan. Ya kalian semua melekat sama Tuhan, artinya kalian melakukan firman Tuhan bukan cuma dengar, tapi benar-benar melakukannya, minta apa saja. Dan tentunya permintaannya tidak akan melanggar firman. Karena kita mau melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan janji, aku akan melakukannya. Siapa yang percaya kalau kalian melekat sama Tuhan, minta apa saja Tuhan akan melakukannya. Lambaikan tangan. Haleluya. Siapa yang percaya saudara di rumah, kalau engkau melekat sama Tuhan, minta apa saja, maka Tuhan akan melakukannya. Firman Tuhan hari ini simple.
Kalau 2 minggu yang lalu mungkin banyak poin. Tapi hari ini firman Tuhan sederhana mau mengatakan, kalau kalian mau menjadi orang yang tidak terkalahkan, kuncinya melekat. Melekat sama Tuhan. Melekat artinya apa tadi? Jatuh cinta sama Tuhan. Hati kita hanya tertuju pada Tuhan. Hati dan pikiran kita dipenuhi oleh Yesus saja. Melekat itu juga artinya tadi, kita punya hubungan intim dan dekat. Dan yang terakhir, melekat itu juga artinya apa? Melekat itu artinya kita mau melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan di dalam kita berotoritas untuk mengatur hidup kita, langkah kita, tindakan kita. Dan Tuhan janji, mintalah apa saja dan aku akan melakukannya. Saya ingin kita kembali kepada ayat yang awal tadi sebelum saya akhiri firman Tuhan, yaitu Mazmur 91. Karena kalau kita perlahan-lahan membacanya, mengapa ini menjadi kunci untuk hidup yang tidak terkalahkan? Karena luar biasa saudara, janji Tuhan di sini. Perhatikan sekali lagi Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Saya akan baca perlahan dan berhenti di beberapa bagian. Sambil saya mau menyampaikan ini janji Tuhan. Kalau saudara punya hati yang melekat kepada Tuhan. Saya akan bacakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Perhatikan. Maka ini adalah akibatnya. Orang yang melekat pada Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Banyak orang serang saudara. Ada banyak bahaya. Tapi Tuhan janji kalau hatimu melekat kepada Tuhan, aku akan meluputkan. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Tuhan membentengi saudara. Dari segala bahaya. Dari segala penyakit. Dari segala kecelakaan. Aku akan membentengi dari semua serangan musuh. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Siapa di sini yang di rumah? Yang sedang berseru kepada Tuhan. Yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Kalau engkau berseru pada Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan janji, aku akan menjawab. Mungkin selama ini engkau berkata, aku doa, aku berseru, enggak ada jawaban. Persoalannya bukan di Tuhan, persoalannya di kita. Hati kita begitu banyak ditarik kepada banyak hal yang enggak berkenan pada Tuhan. Tapi kalau hatimu melekat kepada Tuhan, dikatakan kalau engkau berseru, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan menyertai saudara di dalam kesesakan. Kesesakan apapun yang sedang kau hadapi. Aku akan meluputkannya dan akan memuliakannya. Tuhan akan meluputkan setiap saudara. Dan saudara akan melihat Tuhan mengangkat saudara. Memuliakan, mengangkat saudara. Kalau Tuhan yang mengangkat, gak ada seorang pun yang bisa menurunkan saudara. Banyak kali kita ngangkat diri sendiri. Kita suruh orang lain puji-puji kita. Kalau temanmu yang ngangkat saudara atau dirimu ngangkat dirimu sendiri, saudara bisa setiap waktu jatuh. Tapi kalau Tuhan yang promosikan saudara, Tuhan yang mengangkat saudara, tidak ada satu kuasa yang sanggup membatalkan promosi dari Tuhan. Aku akan memuliakan engkau. Ini janji Tuhan. Dan ayat 16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Bukan cuma dilindungi, doanya, seruannya didengar. Tuhan meluputkan kita, Tuhan mengangkat kita. Tapi dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Panjang umur yang kenyang. Panjang umur yang penuh berkat, bukan panjang umur yang menderita. Saudara, bukan hanya panjang umur, tapi panjang umur yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wow, luar biasa. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dan keselamatan dari Tuhan akan dinyatakan kepada saudara. Inilah kehidupan yang tak terkalahkan. Perlindungan, penyertaan, doa yang dijawab, kemenangan menghadapi masalah dan kesesakan saudara. Dan itu semua kuncinya sederhana. Kuncinya hanya melekat pada Tuhan. Dan ingat, melekat pada Tuhan artinya jatuh cinta sama Tuhan. Hati yang terarah pada Tuhan. Melekat artinya hubungan yang intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Melekat artinya kita bukan saja dengar firman, tapi melakukan firman. Doa saya, dimanapun sudah berada, kita ditetapkan jadi pemenang. Kita bukan orang yang kalah. Kita orang yang ditentukan untuk jadi pemenang. Itu sebabnya, jangan menyerah, percaya Tuhan di pihak kita, Tuhan beserta kita, dan Tuhan memberkati setiap kita.